Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Bene, salam sehat selalu dan tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Alhamdulillah. Bu. Syukur kepada Tuhan ya, dimana kita masih bisa bertemu saat ini walaupun lewat virtual Zoom. Artinya kita masih diberi kesehatan dan juga diberikan kesempatan, serta apakah temannya semua di sini sudah hadir atau ada yang belum? Dan apakah anak-anak sudah mengisi link absen yang sudah Ibu bagikan? Mulai pembelajaran kita. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Yang hari ini ingin Zoom PKN Tuhan berkati supaya apa yang dijelaskan oleh Bu Morilna kita dapat mengerti. Pel sudah membawakan kita dalam doa mengenai apa? Siapa yang sudah membaca bukunya? Sudah Undang-Undang Dasar. Oke, bagus sekali ya Elena tentang itu. Hal ini pasti berhubungan dengan pembelajaran kita sebelumnya di bab 2 tentang norma. Betul sekali. Siapa yang masih ingat apa itu artinya norma? Aturan atau kaidah untuk mengatur perilaku manusia. Bagus sekali. Tepuk tangan dong buat Elizabeth. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana undang-undang dasar kita itu dirumuskan. Kan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, pada hari ini anak-anak diminta supaya bisa ya mendeskripsikan apa itu konstitusi. Kemudian yang kedua, anak-anak diminta supaya bisa mendeskripsikan apa itu kesejarahan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, Ibu minta sekarang anak-anak mendengarkan video pembelajaran mengenai perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar ini. Nah, inilah nanti yang akan anak-anak jawab pada pertanyaan yang sudah Ibu share di link di Google Classroom-nya. Oke, selamat menyaksikan anak-anak. Ilmu dan pemikiran serta kesadaran akan nilai kebangsaan para pendiri negara. Nah, anak-anak tadi sudah menyaksikan kan bagaimana perumusan atau bagaimana terbentuk anak-anak kan seperti yang sudah pernah kalian lakukan, di mana anak-anak nanti ya Ibu minta anak-anak untuk berdiskusi secara kelompok untuk menjawab LKPD-nya yang sudah Ibu kirim di atau memberikan pendapatnya pada kolom komentar di LKPD tersebut. Silakan anak-anak berikan pendapatnya mengenai ini langkah-langkah mengerjakannya, buka bukunya. Anak-anak kan pasti sudah punya buku masing-masing ya. Ini kan kelompok 5 ya, LKPD untuk kelompok 5. Diskusinya sekitar 10 menit. Di Zoom Meet, Ibu akan memberikan pertanyaan yang tercantum atau yang tertera pada LKPD tersebut dan yang menjawab sesuai dengan nomor urut yang hadiahnya berupa nilai, penambahan untuk nilai ya anak-anak. Jadi anak-anak nanti menjawabnya itu per nomor urut. Oke, anak-anak, kira-kira ada yang mau dipertanyakan sampai di sini? Bu, saya mau nanya Bu Elena, Bu. Iya, Elena. Itu kita kan pendapatnya di forum sesuai kelompok. Nah, itu Ya. pendapatnya boleh, misalnya saya nomor 5, Bu. Saya mau ada pendapat beda sama nomor 3 yang gak dijawab sama teman saya itu. Ira, misalnya Elena saya kurang setuju dengan pendapat Elena, yang benar itu ini. Nicholas juga begitu, ya namanya berdiskusi kan. Nah, baru nanti anak-anak akhirnya saling memahami satu sama yang lain. Oh iya ternyata benar ya. Akhirnya anak-anak paham. Itu kita lanjut 20 menit berikutnya. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Bene. Di mana tadi pagi kita sudah menyelesaikan Zoom yang sesi pertama ya. Soalnya adalah soal yang dari LKPD tadi. Siap sudah?
Sekarang Ibu minta dulu yang nomor urut 4. Di LKPD tadi adalah soal nomor berapa ya kira-kira? Mari kita lihat. Menurut pendapatmu, sudah sempurnakah? Karena masih banyak yang harus diperbaiki, Bu. Ya, contohnya apa ya? Terima kasih Indah. Tanggapan yang bagus ya. Siapa lagi yang mau mencoba menjawab? Menurut saya, konstitusi kita saat ini masih belum sempurna. Kak? Ada yang mau memberikan jawaban lagi? Bagus, ya. Nah, cukup ya. Hanya 3 orang saja, Ibu. Catherine, Bu. Oh, Catherine. Oke, bagus. Siapa lagi? Ya. Jika seandainya kamu adalah salah satu dari peserta dalam perumusan UUD 45, rancangan dasar negara seperti apa yang akan kamu sampaikan? Ayo. Bu, saya Sofi, Bu. Sofi. Ya. Fiona. Itu yang ingin disampaikan itu tentang lebih dikuatkan hukum itu, hukum. Jadi menurut kelompok kami, kita seandainya menjadi panitia, Bu, kita tuh harus bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu membentuk Badan Perwakilan Rakyat. Dihubungkan dengan kondisi saat ini, bisakah terjadi perubahan UUD RI? Jelaskan. Ayo, siapa yang mau duluan jawab? Saya Bu Hani, Bu. Saya Bu Alexis, Bu. Hani tadi ya, Hani. Bisa melakukan perubahan dengan memperbaiki dan melengkapi undang-undang dasar. Lagi dirubah, apakah kamu setuju? Jelaskan. Saya Elena, Bu. Elena. Menurut saya tidak setuju, Bu. Karena dulu pada masa penjajahan UUD 1945 itu kan dibuat untuk mencapai Silakan, Maria Aurel, berikan tanggapannya, Nak. Menurut saya tidak, Bu. Karena Undang-Undang Dasar mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga terdapat Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar. Sebagai dasar negara. Bagus sekali ya. Sekarang tepuk tangan dulu buat kita semua. Ya. Nah, dapat kita simpulkan bersama bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan hukum atau ketetapan yang paling mendasar. Bu tanya anak-anak, siapa di sini yang kira-kira bisa memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Jadi kesimpulannya itu, UUD itu tuh nggak bisa diganti atau diubah, tapi dapat diamandemen gitu, Bu. Oke, bagus ya. Tepuk tangan Bu Fiona ya. Ya, Elena. Oke, Elena. Kesimpulan hari ini yang sudah kita pelajari itu konstitusi adalah hukum dasar yang dapat ditulis dan tidak tertulis. Undang-Undang Dasar 1945 termasuk konstitusi yang dapat ditulis. Undang-Undang Dasar 1945 sekarang itu tidak bisa diubah lagi. Betul sekali ya, yang sudah disimpulkan oleh Fiona dan ditambahi dengan lebih bagus lagi dengan Elena, sehingga disimpulkanlah suatu kesimpulan yang sangat bermanfaat. Baik anak-anak, berasa ya sudah cukup banyak ilmu yang kita pelajari hari ini. Anak-anak sudah banyak mendapatkan ilmu. Ibu harap anak-anak semuanya tetap semangat untuk belajar dan pembelajaran daring. Dan nanti setelah sesi ini selesai atau Zoom ini berakhir, anak-anak kembali ke Google Classroom-nya mengerjakan post test yang sudah Ibu kirim di sana linknya. Jadi untuk saat ini kita hanya menutup sampai di sini. Selamat siang, salam Fransiskus, Pace Ebene, dan salam sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan di pelajaran tentang pengesahan. Karena ini kan masih perumusan. Jadi minggu depan kita mempelajari tentang pengesahan UUD NRI 1945. Baik, selamat siang, salam Fransiskus, Pace Ebene. Selamat siang, Pace Ebene.